Ada salah satu peserta webinar kemarin yang bertanya kepada saya seperti ini. Mas, saya ingin menjadi full-time trader alias saya ingin melakukan trading for living. Bagaimana caranya gitu? Nah selanjutnya saya tanya, Mas masuk bursa sejak kapan gitu? Nah beliau menjawab tahun 2020 ini. Gitu. Nah dengan sangat berat hati saya katakan tidak bisa. Ya, kenapa tidak bisa? Walaupun peserta tadi menunjukkan kinerja kira-kira 3 bulan ke belakang itu secara netnya, secara profit maupun lossnya itu rata-rata tetap banyak profitnya. Ya. Jadi sebulan itu bisa untung sekitar 20%-an ya, 20-30% kalau nggak salah. Nah beliau mengatakan ini saya sudah membuktikan nih 3 bulan terakhir ini sudah hijau semua, hasil saya sudah hijau semua, kok bisa bilang tidak bisa gitu. Ya kalau menurut saya belum saatnya. Kenapa? Karena Anda yang baru masuk di tahun 2020 ini dan sudah merasakan hijaunya portofolio, pertanyaannya adalah hijaunya portofolio tersebut karena analisanya sudah benar, sudah tepat atau hanya keberuntungan saja gitu. Nah maksudnya keberuntungan tuh gini. Ketika teman-teman baru masuk tahun 2020 ini, teman-teman masuk di saat yang tepat di mana harga saham saat ini rata-rata masih murah-murahnya. Jadi bisa saya katakan ya teman-teman mau beli saham apapun asal fundamentalnya bagus ataupun itu justru blue chip ya, teman-teman beli saham blue chip kira-kira bulan Juni kemarin ya sekarang pasti hijau gitu. Kenapa ya sekarang pas lagi naik-naiknya di bulan Juni kemarin, pas lagi turun-turunnya. Nah berbeda kalau teman-teman coba masuk di akhir tahun 2019 kemarin. Kalau teman-teman masuk di akhir tahun 2019 kemarin di mana IHSG berada di angka 6.300 ya sekarang pasti merasakan nih anjloknya portofolio. Jadi kalau teman-teman bicara mengenai pengalaman di bursa saham antara 1 sampai 2 tahun ini ya mohon maaf saya katakan tidak bisa langsung menjadi full time trader ya. Alias teman-teman belum saatnya untuk melakukan trading for living. Bicara mengenai pengalaman saya sendiri yaitu memerlukan waktu yang cukup panjang ya. Jadi saya masuk bursa di sekitar tahun 2012 dan baru saya menemukan metode yang pas dengan saya, yang cocok dengan saya, yang membuat saya nyaman, gak stres dan tenang itu setelah tahun 2015 ya sampai sekarang ya. Nah bayangkan ya tahun 2012 sampai 2015 ini saya harus coba-coba dulu kira-kira yang tepat buat saya itu yang seperti apa. Dan baru saya menemukan metode atau konsep value investing ini setelah tahun 2015 sampai sekarang. Yang ini saya bagikan ke channel YouTube ini gitu. Saran saya adalah teman-teman jangan langsung menjadi full time trader ya. Walaupun saat ini 3 bulan berturut-turut teman-teman tetap untung ya. Tapi teman-teman juga harus merasakan gimana saatnya ketika teman-teman beli di saat IHSG sedang tinggi-tingginya kemudian merasakan anjloknya. Yaitu berarti teman-teman harus menunggu di kisaran sekitar 5 tahunan. Karena fenomena krisis itu biasanya terjadi setiap 5 tahunan ya, krisis minor seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan? Ya ini mungkin buat teman-teman yang pengen menjadi full time trader ya tetap terus selalu belajar ya dan tetap butuh pengalaman. Ya artinya tetap jangan langsung sekarang, tetap bertahap. Bahkan saya sering menyampaikan kepada teman-teman yang baru pemula atau yang baru masuk ke dunia saham ini, jangan langsung tempatkan semua ke saham. Cukup maksimal 40% saja dari dana investasi Anda di luar dana darurat yang Anda belikan saham. Ya, selebihnya yang 60% teman-teman investasikan ke sektor yang benar-benar aman seperti obligasi retail negara ya. Seperti Sukuk atau ORI kemarin yang diterbitkan pemerintah itu oke 40%-nya baru teman-teman masuk ke saham sambil belajar, sambil memupuk pengalaman, sambil menambah porsinya seperti itu. Oke, mungkin itu sekilas tips dari saya ya. Apakah teman-teman bisa menjadi full time trader atau tidak? Jawabannya sangat bisa, tapi jangan langsung instan ya. Tetap melalui prosesnya, tetap bersabar ya. Karena saya yakin jika teman-teman konsisten, sabar, terus belajar. Saya sendiri pun sampai sekarang juga masih belajar ya dari buku-buku maupun bahkan dari YouTuber saham yang lain saya masih belajar juga ya. Dan saya yakin ketika portofolio kita semakin besar, kita sudah makin lama pengalamannya, baru kita bisa putuskan apakah kita menjadi full time trader atau tidak. Oke, semoga tips ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian ya. Tunggu video kami selanjutnya. Jangan lupa juga subscribe channel ini jika teman-teman belum subscribe. Dan salam passive income.